Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada. Setiap hari Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin, saya akan mendedikasikan diri saya untuk ngobrol tentang menulis. Inspirasi menulis setiap hari Kamis. Kali ini tema kita yang akan kita bahas adalah mendobrak penghalang mental atau mental block seorang penulis. Sahabat Manjada Wajada, menulis itu biasanya musuhnya itu diri sendiri. Banyak penghalang-penghalang mental, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang ada pada pikiran kita. Kekhawatiran itu, ketakutan itu biasanya itu hanya ada di pikiran. Dan ketika kita lakukan, biasanya tidak terjadi itu. Ya, banyak sekali penghalang-penghalang mental seorang penulis yang biasanya itu membuat seorang penulis itu tertahan. Ini banyak nih. Kita ini sudah pengen menulis. Kita sudah niatkan, aku pengen nulis. Niat itu setahun yang lalu. Atau mungkin 2 tahun yang lalu. Atau mungkin ketemu saya 5 tahun yang lalu. Atau mungkin menyapa saya di Facebook 10 tahun yang lalu bahkan sudah ada niat, Pak Akbar aku pengen nulis. Niat itu sudah ada, sudah ngobrol sama saya. Lalu kemudian pas mulai menulis muncullah mental block ini. Muncul mental block seperti ini, yang itulah akhirnya kemudian membuat berhenti, membuat tidak lagi maju, membuat tidak lagi mau nulis. Yang akhirnya apa? Akhirnya malah kemudian tidak jadi nulis. Jadi teman-teman sekalian, penghalang mental yang paling utama itu adalah saya bisa nulis atau enggak ya. Ini yang paling utama. Saya bisa nulis atau enggak ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontarkan. Pak Akbar, saya sih bisa nulis nggak sih? Padahal kita itu sebenarnya dari kecil sudah diajarkan menulis. Dari kita masuk preschool sudah kita mengenal huruf. TK, SD, semua sudah kita mengenal huruf. Kita diajarkan satu hal yang saya ingin ingatkan kepada saya dan teman-teman sekalian. Bahwa satu hal yang diajarkan dari kecil sampai sekarang itu adalah keterampilan menulis. Masa bertahun-tahun kita diajarkan keterampilan menulis kita tidak bisa. Dan bahkan kita sudah pernah menulis. Pelajaran kita tulis. Di SMP kita nulis tugas. SMA nulis tugas. Kemudian di kuliah bikin artikel, bikin makalah. Itu tulisan. Jadi nggak ada alasan aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Itu tidak ada. Itu hanya ada di pikiran. Itu hanya mental block. Penghalang mental yang merusak kita. Karena itu teman-teman sekalian, percayalah, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa menulis kalau Anda mau. Ini mental block pertama yang harus kita dobrak. Mental block kedua yang harus kita dobrak itu adalah saya ini nggak punya tema, Pak Akbar. Nah, saya sering bingung ini mau nulis apa.
Kenapa kita tidak punya tema? Kenapa kita bingung mau nulis apa? Karena kita nggak pernah latihan. Ini kan menulis itu keterampilan. Latihan yang paling penting itu adalah apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita dengarkan, itu harus bisa menjadi tulisan. Jadi apa saja itu harus bisa menjadi tulisan. Karena itu belajarlah. Di perjalanan kita menulis tentang kemacetan. Di bis kota, di kereta api, di bis umum, di mobil pribadi, di mana-mana. Selagi kita dalam perjalanan kemacetan, menulislah. Sehingga kita itu, waktu kita, hidup kita, itu benar-benar kita paham bahwa kita ini bisa. Pasti bisa kok. Ada selalu tema yang bisa kita tuliskan. Kenapa tidak bisa kita tuliskan? Karena kita tidak belajar. Kalau kita terus belajar dan berlatih, insya Allah kita bisa. Tapi kalau kita tidak berlatih, ya tidak akan pernah bisa. Jadi, sekali lagi, saya nggak punya tema. Nah, itu adalah penghalang mental. Pasti punya. Pasti punya. Pasti punya. Yang ketiga, mental block. Yang sering dialami oleh para penulis nih. Pak Akbar, kalau saya nulis, tulisan saya bagus gak ya? Tulisan saya bagus gak ya? Teman-teman sekalian, tulisan Anda gak akan pernah bagus kalau Anda tidak pernah menulis. Itu. Sebaliknya, tulisan Anda akan menjadi bagus kalau Anda terus menulis. Karena menulis ini sebuah keterampilan. Ya, keterampilan itu kalau kita kemudian tuliskan terus-menerus, kalau kita latih terus-menerus, ribuan jam kita latih menulis terus. Itu lama-lama akan menjadi bagus. Itu hukumnya. Kenapa tidak bagus? Karena tidak latihan. Jadi kalau ada pikiran, tulisan saya bagus gak ya? Ya itu penghalang itu harus kita dobrak. Kata Pak Akbar, aku akan belajar, aku akan terus menulis, maka kelama-kelamaan tulisan aku akan jadi bagus. Maka tidak perlu peduli dengan orang lain, tidak perlu dengarkan omongan orang lain. Aku akan tekun saja belajar, menulis setiap hari. Bagaimanapun bentuknya tulisan itu, aku akan menulis saja. Dan suatu saat aku akan percaya bahwa tahun depan tulisan aku akan lebih baik. Begitu. Tulisan saya bagus atau enggak, itu bukan masalah di tulisan kita. Itu masalah di mental kita. Kalau kita terus latihan, berlatih, tulisan kita lama-lama akan menjadi bagus. Lama-lama tulisan kita akan menjadi baik. Itu hukumnya. Hukumnya apa? Latihan akan membuat tulisan kita menjadi baik. Itu mental block ketiga. Keempat sekarang. Mental block apa lagi yang sering menghalangi seorang penulis? Ini paling banyak nih yang juga ditanyakan. Pak Akbar, kalau saya nulis, itu saya takut kehilangan ide di tengah jalan. Saya nulis tiba-tiba, saya harus nulis apa lagi? Nah, saya takut itu Pak Akbar. Tiba-tiba saya nggak bisa nulis apa lagi. Kehilangan, mampet, stuck, berhenti, idenya hilang. Nah teman-teman sekalian, ide hilang itu karena beberapa hal. Yang pertama, kita kekurangan bahan memang. Karena itu banyak-banyaknya membaca. Membaca itu membuat wawasan kita bertambah. Membaca itu membuat bahan-bahan kita itu bertambah. Apa yang ada di pikiran kita bertambah. Sehingga ketika kita mau tuangkan ke dalam tulisan, itu
itu ada. Nah, bagaimana kita mau menuangkan nih teko nih? Tuangkan air ke gelas. Lah, yang isi tekonya aja nggak ada. Maka kita membaca itu mengisi teko kita, teko pengetahuan. Mengisi teko pengetahuan sebanyak-banyaknya sehingga ketika kita butuhkan untuk dituangkan ada. Kalau tidak ada isi di dalam teko ini, bagaimana mungkin kita akan mengeluarkan? Maka isilah banyak-banyak kita dengan membaca banyak-banyak. Jadi yang pertama itu agar kita tidak kehilangan tema apalagi yang akan kita tuliskan. Yang kedua, yang sering saya katakan, buatlah outline atau kerangka tulisan. Kerangka ini menjadi sangat penting. Kerangka itu kan poin-poinnya. Saya buat biasanya 5-7 poin untuk setiap tulisan itu. Itu akan jadi subbab. Sub tulisan nih. Tema 1 misalnya tentang belajar. Apa itu belajar? Terus manfaatnya apa? Bagaimana sih kita belajar? Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam belajar? Nah, itu saya tuliskan dulu banyak-banyak. 5-7 poin-poin penting. Nah, itu yang kemudian kita tuliskan. Dan yang kelima, mental block yang sering juga ada pada seorang penulis. Kalau saya nulis, apakah nanti diterima oleh penerbit? Kalau saya ngirim tulisan, apakah diterima oleh redaktur? Teman-teman sekalian, tugas kita itu nulis. Tugas kita nulis, memperbaiki terus tulisan kita. Setelah memperbaiki tulisan kita, kalau dirasa tulisan kita sudah baik, kirim ke penerbit, kirim ke koran, kirim ke majalah. Kalau ditolak bagaimana? Ya nggak apa-apa. Hidup kan butuh perjuangan. Biar ada cerita lah. Kita itu ditolak berkali-kali. Jadi saya punya cerita bagaimana kemudian tulisan saya ditolak berkali-kali. Karena apa? Pernah melakukan itu dan pernah ditolak. Kalau kita nggak pernah ditolak, nggak ada cerita. Apalagi kalau space di koran, space di majalah, itu sedikit. Yang ngirim banyak. Jadi ya kalau ditolak biasa aja. Kadang-kadang bukan berarti tulisan kita jelek, tapi ada tulisan lain yang lebih cocok. Ya nggak apa-apa. Tugas kita itu menulis. Kalau kita terus menulis, insya Allah tulisan kita bagus. Dan saya selalu percaya, mungkin kita terus ditolak, tapi suatu saat saya yakin tulisan kita akan diterima. Mosok Tuhan gak kasihan sama kita ya, ditolak terus. Pasti kok suatu saat saya yakin tulisan kita diterima. Itulah mental block seorang penulis. Banyak mungkin yang Anda alami, penghalang-penghalang mental, yang lainnya. Tapi intinya sama aja. Seringkali hanya ada di pikiran kita. Seringkali kalau sudah kita lakukan, itu bisa kita lewati. Kita harus dobrak itu. Mulailah untuk terus menulis. Disiplin latihan. Terus. Insya Allah Pak. Suatu saat itu orang akan suka dengan tulisan kita. Suatu saat ada penerbit yang mau menerima naskah buku kita. Suatu saat tulisan-tulisan kita diterima di koran-koran. Di mana-mana. Ya kalau sudah diterima ditolak lagi ya nggak apa-apa. Itulah bagian dari perjalanan hidup. Tugas kita itu nulis, kirim. Diterima alhamdulillah, ditolak, ya tetap nulis saja. Begitu kok. Ketika kita mampu mendobrak penghalang itu, insya Allah. Kita konsisten, kita terus berlatih, terus memperkaya diri dengan pengetahuan, dengan membaca. Insya Allah tulisan kita lama-kelamaan akan menjadi bagus.
Seperti biasa, sebelum video ini saya akhiri, jauh lebih penting bukan hanya menonton video ini dan paham, jauh lebih penting ada praktek. Praktek. Itu jauh lebih penting. Praktek. Latihan. Karena itu coba, boleh Anda tuliskan ulang dari apa yang saya omongkan tentang pendapat penghalang mental. Atau boleh Anda cerita penghalang mental yang Anda temukan saat Anda menulis itu apa? Writer block. Nah, jadi blok mental seorang penulis yang Anda temukan itu apa? Lalu kemudian bagaimana cara Anda mengatasinya? Itu akan sangat bagus. Akan bisa menjadi memperkuat diri Anda. Juga sekaligus kemudian menjadi inspirasi buat orang lain. Nanti share di blog pribadi ataupun share di blog Kompasiana. Setelah itu linknya boleh taruh di komentar ya. Boleh taruh di komentar. Nanti mudah-mudahan saya punya waktu untuk mengunjungi tulisan-tulisan Anda. Terima kasih. Sampai ketemu Kamis minggu depan. Setiap Kamis Inspirasi Menulis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Jangan lupa lihat juga video-video sebelumnya. Ini udah banyak tips dan trik menulis. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Walafu minkum. Pasti bisa. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.